Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BCA ya teman-teman ya. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang sudah membidik BCA dalam beberapa waktu ini teman-teman ya. Jadi saham BCA ini sepertinya sulit tembus di bawah 10.000 ya. Ternyata hari ini sudah tembus ya 9.650. Nah, nanti kita lihat kira-kira BCA ini bisa turun sampai berapa ya. Karena saham-saham perbankan sekarang sedang dijual oleh asing teman-teman ya. Karena imbas dolar yang terus menguat ya, rupiah melemah, udah tembus 16.000 lebih. Kemudian isu global juga teman-teman. Jadi banyak dana asing yang keluar ya dari bursa kita, sehingga saham-saham sektor perbankan ini yang diincar ya. Makanya BRI, BNI, Bank Mandiri itu juga longsor ya. Nah, ini lambat banget nih. Aduh, lambat banget nih. Nah, ini BRI udah lebih rendah dari tanggal 29 November ya. 2 Desember ya. Nah, ini BRI mau kemana nih ya? Tuh lambat banget nih. Nah, ini terendah nih. BRI terendah di tanggal 19 Juni teman-teman. Kita cek ini tanggal berapa ini ya? 3.960. Ini Juli 2022. Jadi resiko kalau teman-teman hold saham perbankan nih teman-teman ya, terutama kayak BRI, BCA itu ya. Ketika sahamnya turun ya, portofolio teman-teman akan minus ya. Cuman kalau teman-teman masuk lagi di harga bawah ya, dengan fokus di jumlah lot, maka nanti kalau bagi dividen juga lumayan besar ya. Jadi potensi dividen BRI ini ya, kalau dengan harga sekarang itu sudah sekitar 7%-an ya. Untuk sektor perbankan, saham BRI ini juga masih menarik ya. Kembali ke BCA ya teman-teman ya. Nah, BCA ini memang saham yang susah turun ya. Ini lihat nih, chartnya ini dari 2020 nih ya. Ini sempat turun nih dari 2020 Februari itu masih di sekitar 6.000 ya. Kemudian kena COVID itu di Maret atau April 2020 turun sampai 5.100, jadi turun 1.000 poin. Tapi dalam waktu nggak nyampe setahun ya, sudah lebih tinggi lagi ya. Nah, ini BCA juga nih sempat turun ya, setelah 2021 turun terendah di bulan Juli, habis itu naik lagi. Nah, ini grafiknya lihat nih, selalu turun habis itu naik ya. Ini potensi naik minggu depan, ini potensi naiknya tinggi teman-teman untuk BCA ini ya. Kalau kita lihat chart jangka panjangnya inilah seperti ini. Jadi kalau hold teman-teman ya, teman-teman hold sampai BCA ini dari harga, anggap aja harga terendah saat setelah COVID ya, 4.600. Ini teman-teman sudah cuan 2 kali lipat. Masih ditambah dengan dividen ya. Jadi 2020 dari 4 tahun ya. 4 tahun cuan 2 kali lipat. Ini belum mempertimbangkan dividen. Kalau teman-teman dapat dividen, dibelikan lagi sahamnya BCA di harga bawah, maka potensinya akan lebih cuan lagi teman-teman, karena jumlah lotnya akan bertambah terus.
Dan juga belum mempertimbangkan teman-teman menambah lot ketika harga sahamnya turun. Jadi seperti ini kan. Nah, makanya ketika teman-teman fokus di satu saham ya, maka energi teman-teman itu nggak akan habis teman-teman ya, nggak akan habis. Beda dengan teman-teman pegang banyak saham ya, misalnya pegang saham sampai 10 gitu. Ya dananya habis di situ, pikirannya juga habis di situ. Nanti ketika saham itu turun, kita mau average down juga nggak punya modal. Dananya udah terserap di saham yang lain. Tapi kalau kita fokus ya, misalnya saya mau fokus di BCA gitu kan. Ya udah, begitu BCA turun ya sekarang di harga 9.600, ya kita masuk aja. Masuk aja, ini mumpung satu lot nggak nyampe 1 juta ya. Biasanya kan satu lot 1 juta lebih ya. Ini satu lot cuma 965.000. Ya udah, beli satu lot apa 2 lot apa 10 lot tergantung dana teman-teman ya. Nanti lama-lama jumlah lot teman-teman akan banyak. Apalagi kalau belinya itu saat harganya turun, itu lumayan bagus ya. Nah, kayak BCA ini kalau misalnya nanti balik lagi ya, harganya ke 10.900 ya, apa ke 11.000, coba cuan berapa itu? Coba cek pakai Kasania, mana kok nggak ada ya? Nih ya. Cek profit, mana profit? Nah, ini ya. Beli saham sekarang harganya berapa itu? 9650. 9650. Misalnya punya 100 ya, 100 lot. Kalau nanti balik ke 11.000, nah makanya nih teman-teman, ini apakah mungkin balik 11.000 ya? Mungkin. BCA itu kan wonderful company ya. Jadi walaupun dia koreksi, itu koreksinya pasti dia akan balik ya. Kita hitung nih coba. Udah cuan 13% teman-teman. Jadi dana teman-teman itu totalnya 109 juta ya. Total keuntungan 13 juta. Kalau teman-teman punya 100 lot saham BCA. Jadi kalau sekarang mau average down ya, ini menarik teman-teman. Saham BCA ini menarik. Coba kita hitung kalau teman-teman beli di 4.000 berapa ini saat COVID ya. Sempat 4.300. 4.300 ya. 4.300 beli 100 lot. Sekarang sudah 9.000 berapa tadi? 650. Hitung. Wih. Cuannya sudah 123% ya. Total keuntungan 53 juta. Besar banget nih. Dari modal 43 juta sekarang udah jadi 96 juta ya. Jadi udah 123% ya cuannya dalam waktu 4 tahun. Jadi itu ya. Jadi kalau teman-teman fokus di satu saham, itu lebih menguntungkan ya. Sampai target teman-teman ya di saham itu berapa lot itu tercapai. Nah, ini kita lihat newsnya apa ini BCA ini. Pembangunan infrastruktur. Apalagi nih komisaris utama. 18 Desember mendadak mengajukan pengunduran diri. Nggak tahu ini apa beritanya ini. Nah, kalau kita lihat secara ini ya, teknikal tuh kadang ya kita nggak bisa berpatokan dari teknikal aja ya teman-teman, karena nggak bisa melihat isu global ya teknikal tuh ya. Nah, kalau teknikal itu ya ini masih lanjut turun nih kalau kita lihat seperti ini ya. Masih berpotensi lanjut turun ya. Ya barangkali dikasih lah nanti di harga 9.000, siapa tahu. Hari tadi itu terendah di 9.600. Wah, ini
supportnya di situ ya. Pak, kita lihat teknikalnya yang ini. Wah, sudah turun semua ya. Stokastik, RSI buy ya. Kalau MACD masih sell. Foreign tuh pasti jualan ini, foreign. Wih, masih jualan terus nih foreign, belum sempat masuk. Jadi ini masih ada potensi turun, apalagi kalau rupiah masih tertekan teman-teman ya. Coba kita cek beritanya. Coba kita lihat harga batubara berapa ya. Ini nggak ada hubungannya dengan BCA ya. Oh, ini harga batubara turun. Nah, kalau ini ada hubungannya nih, udah 16, hampir 16.300. Saya nyari tadi berita tentang BCA mana ya? Dujun parah. Ini apa nih? Nah, ini nih. Ini teman-teman. Saham Wonderful Company lagi murah. BCA melemah. Kemudian ini ya. Nilai transaksi itu 1,01 triliun ya. Asing membuka net sell 348. Kalau BCA 1,32 triliun. Besar banget nih ya. Makanya nih kayak BCA, BRI itu terkoreksi dalam nih. Kami perkirakan posisi BCA saat ini sedang berada di akhir wave, sehingga harusnya akan relatif terbatas. Buy on weakness di 9.600 sampai 9.675. Stop loss 9.500 ya, itu artinya kemungkinan turun juga masih ada teman-teman. Jadi hati-hati kalau kita investor jangka panjang ya, teman-teman mau jangka panjang ya nggak usah stop loss, ngapain. Kalau turun ya beli aja, jadi kamu nggak akan rugi ya. Kalau kamu turun stop loss, nanti beli lagi dia bawah, itu bukan untuk investor ya, itu trading teman-teman. Jadi fokus saja di investasi jangka panjang. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya teman-teman. Harus subscribe dulu. Nanti akan muncul tombol gabung. Biaya murah aja untuk traktir kopi aja. Nanti teman-teman bisa request saham atau bedah portofolio. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.